Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Ya, Jerman. Siapa yang tak kenal dengan Jerman? Negara Eropa Tengah yang dulunya bernama Prusia ini merupakan salah satu kiblat industri teknologi dunia. Layaknya Jepang, setelah kekalahan pada Perang Dunia Kedua, Jerman saat ini lebih fokus di bidang teknologi dan industrialisasi daripada mengejar superioritas di bidang militer. Ya, dalam konten kali ini, Profesor Kardus akan mengulas lengkap fakta dan sejarah negara Jerman sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Tapi, sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, tahukah Anda, manusia prasejarah pertama kali menginjakkan kaki di tanah Jerman adalah kelompok Homo heidelbergensis pada 600.000 tahun yang lalu. Selain Homo heidelbergensis, Homo neanderthal juga teridentifikasi pernah mendiami daratan Eropa Tengah sekitar 80.000 tahun yang lalu. Mereka hidup nomaden dan berpindah-pindah dengan cara berburu. Fosil-fosil mereka banyak ditemukan di gua-gua batu kapur lembah Neander dan tambang-tambang batu bara di Lower Saxony. Barulah pada 8.000 hingga 10.000 tahun yang lalu, pemukim pertama Jerman muncul di wilayah Anatolia Barat, yakni suku-suku awal Neolitik yang sudah mampu bercocok tanam. Suku-suku tersebut berkembang hingga ribuan tahun sampai pada abad 13 sebelum Masehi. Sebuah kebudayaan yang bernama Urnfield lahir, yang merupakan nenek moyang bangsa Celtic awal. Hingga pada abad ke-7 sebelum Masehi, kelompok besar masyarakat suku Jermanik terbentuk di wilayah Skandinavia dan Jerman Utara. Pada era itu, suku-suku Jermanik kerap melakukan perdagangan dengan kelompok pedagang dari Yunani kuno. Sebelum kemudian, pada abad ke-1 sebelum Masehi, orang-orang Romawi yang dipimpin oleh Julius Caesar mulai menginvasi suku-suku Jermanik awal melintasi Sungai Rhine, hingga kemudian pemukim Romawi awal lahir pada abad ke-1 Masehi di sepanjang Sungai Rhine. Ya, pada abad pertama hingga abad ketiga, wilayah Skandinavia dan Jerman merupakan koloni Romawi. Sebelum pada abad ketiga, Romawi mengalami kemunduran dan berganti menjadi Kekaisaran Romawi Barat. Hingga pada abad keempat, Kekaisaran Hun dari wilayah Eropa Timur mulai menginvasi kerajaan Romawi Barat. Invasi Kekaisaran Hun membuat para kelompok masyarakat Jermanik dan Skandinavia di daerah itu eksodus ke wilayah barat seperti Portugal, Spanyol, dan Italia. Meski berhasil mengalahkan Kekaisaran Romawi Barat, kaum Hun disebut hanya sebentar saja memerintah wilayah Eropa Tengah sebelum sisa-sisa suku Jermanik pribumi seperti Bruchteri, Samavi, dan Salian, di mana mereka menyebut diri mereka sebagai kaum Frank. Bersatunya suku-suku Jermanik atau kaum Frank akhirnya berhasil mengusir kaum Hun ke Eropa Timur. Pada 507 Masehi, beberapa suku di atas kemudian mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Francia atau Frank Empire. Pada 507 Masehi, Frank Empire berdiri, tepatnya dari 507 Masehi hingga 843 Masehi, di mana wilayah Kekaisaran Frank saat itu mencakup Prancis, Jerman, Belgia, Luksemburg, dan Belanda saat ini. Banyak perang-perang besar yang terjadi di era Kekaisaran Frank, seperti pertempuran Tolbiac, perang Saxon, dan lain-lain. Mayoritas penduduk Francia beragama Katolik dan animisme. Raja-raja besar dinasti Frank seperti Clovis I, Clotaire I, Clotaire II, hingga yang terakhir adalah Louis the Pious. Ya, setelah keruntuhan dinasti Frank pada tahun 768, putra Raja Pipin, yakni Charlemagne, memutuskan untuk menggabungkan kerajaan Francia dan mengkonsolidasikan dengan teritori wilayah kepausan, karena saat itu mayoritas kaum Frank adalah Katolik. Kemudian pada tahun 800 Masehi, Paus Leo III menobatkan Charlemagne sebagai kaisar. Oleh Paus, nama Kekaisaran Francia atau Frank kemudian diubah menjadi Kekaisaran Romawi Suci. Setelah Charlemagne wafat, Kekaisaran Romawi Suci kemudian dipimpin oleh anaknya, yakni Louis the Pious, yang memimpin hingga 840 Masehi. Setelah kematian Louis I atau Louis the Pious, kedua anak Louis kemudian berebut kekuasaan, hingga lahirlah Perjanjian Verdun yang isinya membagi kerajaan Romawi Suci menjadi dua, yakni
Francia Barat yang diberikan pada Charles I. Francia Barat merupakan cikal bakal kerajaan Prancis dengan teritori wilayah sekitar Andorra, Prancis, Luxembourg, Spanyol, dan Belgia. Kemudian Francia Timur diberikan pada Louis II. Francia Timur adalah cikal bakal kerajaan Jerman atau Bavaria dengan teritori Austria, Jerman, Swiss, Italia, dan Slovenia. Ya, pada dasarnya kerajaan-kerajaan di Eropa Tengah seperti Prancis, Spanyol, Italia, Belanda, Jerman, Austria, dan lain-lain adalah keturunan Louis I. Kemudian, kerajaan Francia Timur atau Romawi Suci akhirnya terus berjalan hingga terjadinya reformasi Protestan pada abad ke-15. Reformasi Protestan merupakan aksi protes besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok Katolik akar rumput di Eropa, terutama Eropa Tengah dan Eropa Barat, seperti wilayah-wilayah Jerman dan Prancis dan sekitarnya. Reformasi ini terlahir setelah pada abad ke-14 dan ke-15 Eropa dilanda wabah pandemi, krisis parah, dan kelaparan panjang yang membunuh jutaan orang. Reformasi Protestan merupakan bentuk protes yang dilakukan oleh ekstremis sayap kiri dari gereja Katolik yang mengalami penderitaan berkepanjangan. Hal itu berbanding terbalik dengan skandal-skandal korupsi besar yang menimpa elit, gereja Katolik, dan para kaum bangsawan Eropa. Reformasi ini melibatkan dua faksi Kristen, yakni faksi gereja Katolik yang mayoritas adalah golongan bangsawan kerajaan, dan kelompok Kristen bawah yang menyebut mereka sebagai kelompok Protestan. Dalam konflik tersebut, jutaan orang meninggal dalam perang berkepanjangan selama 30 tahun. Ya, dari peristiwa itulah Kristen Protestan lahir. Kemudian, pada tahun 1789 hingga 1815, Revolusi Prancis pun akhirnya terjadi. Revolusi Prancis merupakan revolusi besar yang berhasil menggulingkan kekaisaran Prancis. Tak hanya berdampak pada rakyat Prancis saja. Diketahui, kondisi geopolitik kerajaan-kerajaan Eropa saat itu sangatlah terguncang. Bagaimana tidak? Eksekusi Raja Prancis pada 1793 yang dilakukan oleh rakyat jelas membuat kekhawatiran dinasti monarki negara tetangga mereka seperti Spanyol, Belanda, Jerman, dan lain-lain. Karena bukan tidak mungkin pecahnya revolusi serupa juga dapat terjadi di negara mereka masing-masing. Setelah revolusi Prancis pada 14 Oktober 1806, pasukan Prancis di bawah Napoleon Bonaparte melakukan invasi ke wilayah Prusia. Ya, Prusia adalah sebutan Jerman setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi Suci. Invasi Napoleon berhasil menghancurkan kerajaan Jerman atau Prusia. Hampir 8 tahun lamanya, Jerman atau Prusia berada di bawah kendali Napoleon. Namun, kekalahan Napoleon pada 1815 melawan koalisi Inggris, Rusia, Austria, dan lain-lain membuat pendudukan Prancis di Prusia atau Jerman juga Austria akhirnya berakhir. Setelah kehancuran selama Perang Napoleon, Prusia atau Jerman mulai berbenah, hingga lahirlah revolusi industri besar di Jerman pada pertengahan abad ke-18. Saat itu, pertumbuhan ekonomi Jerman super sangat pesat, bahkan tercepat di dunia. Tak lebih dari 2 dekade sejak 1850, segala sektor industri, pertanian, pendidikan meningkat berkali-kali lipat. Bahkan, ibu kota Jerman saat itu yakni Berlin menjelma menjadi kota metropolitan tercanggih dan terbesar di Eropa. Saat itu, Jerman menjelma menjadi kiblat ilmu pengetahuan dan sains di Eropa dan di dunia. Bahkan, ilmuwan-ilmuwan besar seperti Albert Einstein terlahir di Jerman di era itu. Industri otomotif pertama di dunia juga berasal dari Jerman. Pada saat itu, Jerman masih berbentuk kekaisaran atau monarki dengan seorang kanselir setingkat Perdana Menteri sebagai seorang pemimpin pemerintahan. Ya, setelah pertumbuhan sektor industri dan ekonomi yang di luar nalar, pada awal abad ke-19, Jerman menjadi kekuatan dominan di Eropa, bahkan melampaui Inggris. Pada tahun 1900, perlombaan penciptaan senjata teknologi tinggi terjadi antara Jerman dan Inggris untuk mengukuhkan hegemoni keduanya di Eropa. Pada saat itu, Jerman pun mulai membangun serius kekuatan militernya. Jutaan tentara direkrut. Produksi alutsista besar-besaran dilakukan untuk memodernisasi perangkat perang mereka. Saat itu, Jerman juga mulai melebarkan koloni mereka di wilayah Afrika dan Asia. Sebelum kemudian Perang Dunia Pertama akhirnya pecah. Ya, Perang Dunia Pertama berlangsung dari 28 Juli 1914 hingga 11 November 1918. Konflik ini terjadi antara dua koalisi sekutu yang dianggotai
Inggris, Rusia, Prancis, Belanda, Italia, Portugis, dan lain-lain, melawan blok sentral yang digawangi oleh Jerman, Kekaisaran Ottoman, Austria, dan Bulgaria. Perang ini sendiri berawal ketika seorang politisi Serbia membunuh Adipati Agung Franz Ferdinand, putra mahkota Austria-Hungaria. Austria yang meminta pertanggungjawaban Serbia justru ditentang, hingga pecahlah perang Austria-Serbia. Sebelum sekutu Serbia yakni Rusia juga ikut campur, hingga konflik tersebut melibatkan dua blok sekutu. Ya, pada awal-awal Perang Dunia Pertama, sebenarnya pasukan Jerman sangat superior. Bahkan beberapa kali mereka berhasil mengepung Prancis dan menguasai Belgia. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi perpecahan di kalangan internal Jerman, terutama ketika Jerman banyak mengalami kegagalan dalam beberapa pertempuran di tahun 1914 hingga 1917. Perang Dunia Pertama menguras banyak sumber daya Jerman. Jutaan orang mati, rakyat Jerman diambang kelaparan karena kemunduran ekonomi parah. Hal tersebutlah yang menimbulkan perpecahan di kalangan militer, terutama di Angkatan Laut. Kelompok Angkatan Laut Jerman menyalahkan pihak Kekaisaran Prusia yang dipimpin oleh William II. Perpecahan ini pun akhirnya merembes di kalangan pekerja Jerman, hingga mereka menuntut William II untuk mengundurkan diri. Hingga akhirnya William II mengasingkan diri ke Belanda. Pada 9 November 1918, Kekaisaran Prusia pun akhirnya runtuh dan digantikan sebuah republik yang dipimpin oleh Maximilian Prinz di Partai Sosialis Buruh. Pecahnya revolusi di Jerman membuat moral para pejuang runtuh. Ya, kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama sangat mencoreng wajah rakyat Bavarian atau Jerman. Bagaimana tidak? Karena persyaratan perdamaian Jerman dan sekutu mewajibkan Jerman untuk mematuhi perjanjian Versailles, di mana salah satu isi perjanjian Versailles menuntut Jerman untuk melakukan pembayaran reparasi atau penggantian biaya perang senilai 122 miliar mark emas atau senilai 33 miliar US dollar untuk kurs saat itu. Jumlah itu akan setara dengan ratusan miliar dolar untuk kurs saat ini. Kebijakan reparasi yang dibuat oleh sekutu melemahkan perekonomian Jerman secara drastis. Jerman pun akhirnya bangkrut. Kemiskinan dan pengangguran melonjak sangat tajam. Ya, di tengah keterpurukan itulah, pada tahun 1919, seorang sosialis ekstrim yang bernama Adolf Hitler muncul. Adolf Hitler berhasil mengambil alih Partai Pekerja Sosialis Jerman, partai terbesar di Jerman saat itu. Hitler merupakan seorang ultranasionalis, yakni memiliki sikap nasionalisme yang terlampau ekstrim, cenderung mementingkan supremasi golongan, hierarki sosial pada ras dan etnis tertentu. Pola pikir inilah yang nantinya disebut sebagai fasisme, di mana Hitler selalu mengagungkan etnis atau kelompoknya sendiri yang ia sebut sebagai ras Arya. Hitler merupakan orator yang super handal yang mampu membakar jiwa nasionalisme para pendengarnya saat berorasi. Pada 23 Maret 1933, Hitler pun berhasil memenangkan pemilihan umum di Jerman. Dari sinilah rezim Nazi kemudian terbentuk. Di era Nazi, Jerman yang selama satu dekade terakhir mengalami keterpurukan ekonomi karena wajib membayar biaya reparasi yang sangat besar, akhirnya mulai bangkit dengan menanamkan doktrin kebencian pada sekutu, terutama pada Inggris yang telah menghancurkan Jerman pada Perang Dunia Pertama. Hitler meminta rakyat Jerman untuk bersatu. Hitler pun membuat banyak kebijakan-kebijakan strategis di bidang industri dan militerisasi. Angkatan bersenjata Jerman pun kembali dibangun di era Nazi. Seluruh lini diperbarui. Ya, di era tahun 1920 hingga 1930-an, Jerman memang sudah menjadi kiblat teknologi dan sains di dunia dan di Eropa. Sebut saja ilmuwan-ilmuwan legendaris saat itu yang terlahir di Jerman, seperti Einstein, Max Planck, Thomson, Heisenberg, Otto Hahn, dan ratusan lainnya. Karena itulah mudah saja bagi rakyat Jerman untuk membangkitkan industrialisasi di negaranya. Karena pada dasarnya Jerman memiliki jutaan sumber daya manusia yang terlatih, terdidik, dan sangat terampil. Tapi meski begitu, kebijakan fasisme yang diberlakukan di era Nazi membuat etnis minoritas makin tertindas. Bahkan propaganda antisemit atau anti-Yahudi di Jerman menyebabkan peristiwa pembantaian massal etnis Yahudi yang dikenal dengan peristiwa Holocaust. Ya, meski etnis Yahudi merupakan minoritas di Jerman, diketahui selama beberapa abad terakhir banyak kelompok Yahudi yang menguasai banyak lini. Bisnis-bisnis etnis Yahudi mengakar di segala bidang. Hitler yang merupakan seorang fasisme sejati
tentu tidak ingin ada kelompok ras lain yang mengungguli ras Arya, mayoritas Jerman. Kebencian terhadap Yahudi di Jerman membuat jutaan Yahudi Jerman harus melarikan diri dari Eropa agar tak menjadi korban fasisme brutal oleh Hitler. Hingga Perang Dunia Kedua pun akhirnya pecah. Kini dengan kemampuan militer yang jauh lebih kuat, Nazi saat itu melakukan kebijakan aneksasi dengan cara menduduki negara-negara tetangganya seperti Ceko, Austria, dan Polandia. Ya, kebijakan aneksasi seperti itu jelas ditentang oleh negara-negara besar Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Rusia. Sebelum kemudian akhirnya mereka sepakat mendeklarasikan perang dengan Jerman. Tapi saat itu Jerman sudah tak terkendali. Bahkan tentara Nazi saat itu sukses meruntuhkan dominasi negara-negara besar seperti Prancis, Italia, Spanyol, dan lain-lain. Hampir seluruh daratan Eropa saat itu diduduki oleh Nazi, termasuk beberapa koloninya di negara-negara Afrika dan Asia. Namun, kesuksesan Jerman dalam invasi-invasi awal mulai mengalami hambatan serius. Hal ini disebabkan oleh ambisi Nazi untuk menguasai Rusia. Ya, seperti yang kita tahu, wilayah Soviet atau Rusia sangatlah luas, sangat jauh di timur. Aneksasi Soviet ternyata tak semudah yang Nazi bayangkan. Meski pada 1942, Nazi sempat menguasai Stalingrad, tapi itu hanya sementara. Sebelum tentara Soviet berhasil memukul mundur Nazi, kelelahan dan kekurangan logistik membuat tentara-tentara Nazi benar-benar hancur. Di sisi lain, wilayah-wilayah Nazi di Eropa Barat banyak yang berhasil ditaklukkan oleh Sekutu, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Jerman dan Nazi akhirnya terus terdesak hingga pada pertempuran Berlin 2 Mei 1945, Soviet berhasil menguasai Berlin dan Hitler pun diketahui mati bunuh diri di ruang bawah tanah Führer Bunker, kompleks kediaman Hitler. Sedang di Asia, kekalahan Jepang oleh Amerika Serikat makin menasbihkan dua negara pemenang Perang Dunia Kedua menjadi negara superpower selanjutnya, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Setelah kehancuran Jerman pada Perang Dunia Kedua, wilayah Jerman dibagi dua, yakni Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat di bawah kendali NATO dan Sekutu, kemudian Jerman Timur di bawah pengaruh komunis Soviet, sebelum pada akhirnya Jerman Barat dan Jerman Timur melakukan reunifikasi atau penyatuan kembali pada 3 Oktober 1990. Saat ini, Jerman merupakan sebuah negara republik parlementer federal yang dikepalai oleh seorang presiden dan seorang kanselir. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang fakta sejarah Jerman. Profesor Kardus dari Sungai Rhine mengabarkan.